Zikir tersembunyi. Renunganku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir lisan menunjukkan bahwa hati tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir batin merupakan gerak perasaan. Zikir hati melibatkan perasaan dan kesadaran akan adanya kekuatan dan keindahan Allah dalam dirinya. Zikir jiwa bersinarnya cahaya ilahi yang bersumber dari kekuatan dan keindahan Allah. Zikir alam hakikat, kenikmatan ruhani yang bersumber dari pangkupan hakikat ilahi. Zikir alam rahasia akan membawa seseorang kepada tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Qamar 5455. Zikir tingkatan terakhir disebut kafi al-kafi, rahasia yang paling sunyi, akan mengantarkan seseorang kepada keadaan fana dan kebersatuan dengan hakikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan zikir yang paling baik adalah yang aku dan sekalian nabi-nabi bawa. Itulah kalimat La ilaha illallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anha meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya cara yang mudah, paling bernilai, paling cepat kepada keselamatan. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menanti Jibril memberikan jawabannya daripada sumber ilahi. Jibril datang dan mengajarkan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan La ilaha sambil memalingkan mukanya yang diberkati ke kanan dan mengucapkan illallah sambil memalingkan mukanya ke kiri ke arah hati sucinya yang diberkati. Jibril mengulanginya 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya 3 kali dan mengajarkan yang demikian kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan mengulanginya 3 kali juga. Kemudian Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang demikian kepada sahabat-sahabat Baginda yang lain. Sayyidina Ali RA merupakan orang yang pertama bertanya dan menjadi orang yang pertama diajarkan. Terdapat berbagai peringkat zikir dan masing-masing ada caranya yang bernilaian. Ada yang diucap dengan lidah secara kuat dan ada pula yang diucapkan secara senyap diri lubuk hati. Pada peringkat permulaan, seorang perlu menyebutkan ucapan zikirnya dengan lidahnya secara bersembunyi. Kemudian peringkat demi peringkat zikir mengalir ke dalam diri, turun kepada hati, naik kepada roh, dan seterusnya pergi semakin jauh, yaitu kepada bagian rahasia-rahasia. Pergi lagi kepada yang lebih jauh, yaitu bagian yang tersembunyi. Sehinggalah kepada yang paling tersembunyi,
daripada yang tersembunyi. Sejauh mana zikir masuk ke dalam peringkat yang dicapainya tergantung kepada sejauh mana Allah dengan kemurahannya membimbing seseorang. Zikir yang diucapkan dengan perkataan menjadi kenyataan bahwa hati tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara senyap di dalam hati adalah pergerakan perasaan. Zikir hati adalah dengan cara merasakan di dalam hati tentang kenyataan, tentang keperkasaan atau jalal dan keelokan atau jamal Allah. Zikir adalah melalui pancaran cahaya suci yang dipancarkan oleh keperkasaan atau jalal dan keelokan atau jamal Allah. Zikir pada tahap rahasia ialah melalui kegahirahan zauq yang diterima daripada memperhatikan rahasia suci itu. Zikir pada bagian tersembunyi membawa seseorang kepada di tempat duduk yang hak di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa. Surah Qamar ayat 55. Zikir peringkat terakhir yang dipanggil Kafi al-Kafi, yang paling tersembunyi daripada yang tersembunyi, atau sir, membawa seseorang kepada suasana fana diri sendiri dan penyatuan dengan yang hak. Dalam kenyataannya tiada sesiapa kecuali Allah yang mengetahui keadaan orang yang telah masuk ke dalam alam yang mengandungi semua pengetahuan, kesudahan kepada semua dan segala perkara. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah Taha ayat 7. Bila seorang telah melepasi tahap zikir-zikir tersembunyi, suasana jiwa yang berlainan seolah-olah roh lain lahir dalam diri seseorang. Roh ini lebih tulen dan seni daripada roh-roh yang lain. Adalah bayi kepada hati, bayi kepada hakikat. Ketika dalam bentuk benih, bayi ini mengajak dan menarik orang lain untuk mencari dan menemui yang hak. Setelah ia lahir, bayi ini mengesah orang lain supaya mendapatkan zat Allah yang maha tinggi. Roh baru ini yang dinamakan bayi kepada hati dan juga benih, serta keumpamaannya tidak terdapat pada semua orang. Ia hanya terdapat pada orang mukmin yang tulen. Dia jualah yang tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Dia kirim roh dari perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Surat Mukmin ayat 15. Roh khusus ini dihantar daripada makam yang maha perkasa dan diletakkan di dalam alam maya yang nyata, di mana sifat-sifat pencipta menyatakan pada penciptaan, tetapi roh ini adalah kepunyaan alam yang hak. Ia tidak berminat dan tidak memperdulikan apa saja melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini tidak disukai dan tidak dihajati oleh orang yang inginkan akhirat. Akhirat pula tidak dihajati oleh orang yang ingin dunia, dan ia telah akan dia
tidak akan diberi kepada mereka. Tetapi bagi roh yang mencari zat Allah, dunia dan akhirat tidak menarik perhatiannya. Roh untuk yang hak. Orang yang memilikinya akan mencari, menemui, dan bersama Tuhannya. Apa saja yang kamu buat di sini, zahir kamu mestilah menurut jalan yang lurus. Ia hanya mungkin dengan mengikuti dan mematuhi, serta memelihara peraturan dan hukum agama atau syariat. Untuk berbuat demikian, seseorang haruslah menyadari, mengingati Allah dalam dan siang, zahir dan batin berterusan. Bagi mereka yang menyaksikan yang hak, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib sebagaimana perintahnya. Maka hendaklah kamu ingat kepada Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring atau rusuk-rusuk kamu. Surah Nisa ayat 103. Yang mengingati Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring dan memikirkan tentang kejadian langit-langit dan bumi, atau sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Surah Imran ayat 191. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya rabbal alamin. Wahai para saudaraku jamaah al-barokah, sejatine wong kang urip mulia, 1. Bekerja tanpa disuruh. 2. Disiplin tanpa diawasi. 3. Tanggung jawab tanpa diminta. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk tim relawan pejuang support saling sambung doa bersama jalur langit Saklawase. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Konten kreator YouTube Gusmed Official. Support Duta Family Tree Al-Barokah, Ganjaran Gondang Legi, Malang. Duta Family Tree Al-Barokah adalah tempat curhat, pemberi sarana, solusi, dan arahan, serta buka praktek pengobatan alternatif. Duta Family Tree Al-Barokah pencinta support saling sambung doa jalur langit, terbuka untuk siapa saja Saklawase. Kontak Persom Ustadz Haji Muhammad Slamet Safi Mulazamah Ikomi atau Gusmed Official, HP atau WA 082 13 10 92 477. Buka praktek setiap hari atau 24 jam. Duta Family Tree Al-Barokah bekerja sama dengan UDKM Al-Barokah, Padepokan Laskar Al-Barokah, Jamaah Al-Barokah, Elang Uhud Al-Barokah. Konten kreator YouTube Gusmed Official, karya mandiri.